Hai jagoan energi, kembali lagi di podcast Energy Drink. Episode kali ini akan dipandu oleh saya, masih Tayu Cindy, kalian bisa panggil saya Ayu. Nah sebelumnya saya mau bilang selamat tahun baru untuk semuanya. Nggak apa-apa ya walaupun terlambat, tapi daripada nggak sama sekali. Semoga nanti tahun 2021 ini jauh-jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, mumpung masih bau-bau tahun baru nih, penasaran nggak sih kalian dengan forecast ataupun outlook sektor energi setahun ke depan? Kalau saya sih tertarik ya. Nah, semoga kalian juga. Nah, oke nih, langsung aja. Untuk itu kami di sini telah mengundang salah satu tokoh energi ekonomis di Indonesia yang sudah memiliki jam terbang sangat tinggi. Beliau pernah menjadi Deputy Chairman SKK Migas, kemudian Special Advisor dari SDM, Gubernur OPEC dari Indonesia tahun 2015-2016. Dan saat ini beliau aktif sebagai Dewan Penasehat Pertamina Energy Institute dan juga dosen SPM ITB. Beliau adalah Pak Widewan Prawiraatmaja atau biasa disapa Pak Wawan. Selamat datang Pak Wawan, terima kasih sekali telah menerima undangan kami untuk hadir di podcast Energy Drink di tengah kesibukannya nih Pak. Terima kasih sudah diundang, senang bisa bergabung Mbak Ayu. Iya, sama-sama Pak. Nah, Pak Wan, tahun 2021 ini kan bisa dibilang tahun yang penuh pengharapan ya Pak. Walaupun memang setiap tahun baru pasti semua orang punya resolusi, punya harapan. Cuman 2021 ini kan sangat berbeda ya Pak, karena banyak sekali kondisi-kondisi luar biasa yang kita alami di tahun 2020. Nah, makanya ini menurut saya penting nih untuk kita melihat 2021 apakah benar sih jadi tahun pengharapan. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira bagi sektor energi, menurut Pak Wawan, apakah tahun 2021 ini akan menjadi lebih mudah atau malah jadi lebih sulit sih Pak bagi sektor energi di Indonesia Pak? Pertama tentunya kita harus selalu optimis ya. Jadi saya setuju tuh disebut tahun penuh harapan ya, karena mau tidak mau setelah apa yang kita alami di tahun 2020, semua kan kita harus kaitkan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang memang dihadapi oleh kita belum selesai. Nah, konteksnya di tahun ini akan seperti apa? Nanti sebaiknya memang kita lihat mulainya dari bagaimana kita bisa mengatasi COVID-19 ya, misalnya apakah nanti vaksin ini akan efektif apa tidak, dan begitu kita melihat adanya titik cerah dari situ ya, memang bukan solusi satu-satunya kan, tetapi ini kan membawa dampak yang seharusnya membuat orang menjadi lebih punya gairah gitu ya, punya harapan, kelihatan nih ujung sinar di ujung terowongan begitu ya. Dan dengan demikian kita bisa menganggap tahun ini harusnya kita bisa melihat ini dengan penuh optimis, penuh harapan, tetapi juga seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, kita juga harus siap jika ada berbagai hal yang membuat kita harus sebelum bisa maju gitu, ada mungkin beberapa langkah-langkah dulu ke belakang gitu ya, untuk memastikan ke depannya itu menjadi lebih mantap, lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan langkah ke belakangnya atau setback-nya itu bukan karena adanya penambahan atau kasus-kasus itu menjadi sesuatu yang lebih lebih berat gitu ya. Tapi kita belajar gitu dari konteks yang baru saja terjadi, misalnya di China, yang tadinya dianggap urusan COVID-19 ini sudah dengan sangat baik diselesaikan, ternyata outbreak lagi kan di Provinsi Hubei, dan dengan demikian 22 juta orang di lockdown. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Kalau bisa terjadi di China, bisa terjadi di mana-mana, dan itu kita tahu sudah terjadi di Eropa dengan musim dingin yang seperti ini, dan juga di beberapa tempat di Amerika misalnya, dan di berbagai belahan dunia yang lain. Nah, untuk itu memang tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti, tapi yang kita upayakan adalah bagaimana berbagai tantangan atau hal yang terkait dengan COVID-19 ini bisa diatasi, karena dengan itu kita bisa secara lebih
optimis menapaki pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan. Nah, energi itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi tentunya ya Mbak Ayu. Jadi dengan konteks ekonomi yang kita harapkan akan lebih baik dari tahun 2020, belum bisa seperti tahun 2019, tetapi ini menyiratkan akan ada, paling tidak kita harus siap jika pertumbuhan energi itu akan mendekati kondisi sebelum COVID. Nah, itu yang jadi kalau pertanyaannya lebih baik, lebih menantang, gitu, ya mungkin lebih menantang karena ketidakpastiannya masih ada, tetapi cukup memberikan kondisi yang membuat kita lebih atau seharusnya kita lebih optimis. Karena kalau kita optimis, mestinya imunitasnya juga jadi lebih baik. Betul, betul. Nah, tadi Bapak sempat sedikit menyinggung soal vaksin COVID di Indonesia, Pak. Kita memang belum tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, karena tidak ada yang bisa menjamin 100% apakah vaksin ini akan bisa 100% efektif juga gitu, Pak. Tapi let's say kita anggap vaksin ini cukup bisa membantu kita untuk dapat menangani penyebaran COVID ini, Pak. Nah, kira-kira apakah nantinya jika vaksin ini berhasil, apakah pertumbuhan permintaan khususnya BBM dan listrik pada tahun 2021 ini bisa kurang lebih kembali langsung seperti ke 2019, Pak? Dan kemudian ya. orang recovery. Ya memang konteksnya menjadi demikian ya. Nah kita boleh nih Ayu ya kalau saya menjelaskannya dengan lebih komprehensif ya. Kalau kita bicara energi supaya teman-teman yang dengar ini punya gambaran yang cukup juga nih tentang kalau kita bicara energi itu apa sih gitu kan ya. Jadi tadi saya sudah bilang keterkaitannya energi dengan ekonomi. Tanpa energi ekonomi nggak bisa jalan karena orang kan harus beraktivitas ya. Kalau orang beraktivitas dia mobile dari satu tempat ke satu tempat lain perlu gerak. Gerak itu apakah naik kendaraan, naik pesawat, naik apa, dan itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu dari yang kita sebut energi ya, di mana energi yang dikonsumsi oleh orang baik untuk misalnya memasak itu kan butuh panas ya, panasnya mungkin dari api, nanti apinya misalnya dari kompor LPG, sekarang juga nanti kita akan ada kompor listrik dan sebagainya. Jadi ada energi-energi final seperti tadi BBM gitu ya, listrik, itu yang dikonsumsi langsung untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas ekonomi ya. Tapi energi final ini yang kita biasa sebut energi final kan harus dibuat dari sesuatu, ada proses transformasi. Nah, proses transformasi ini beralih ke hulu nih. Ke hulu itu adalah energi primernya yang perlu ditransformasikan menjadi energi final. Energi primer ini yang biasa kita ketahui sebagai misalnya minyak bumi, gas alam, terus ada batu bara, terus ada misalnya EBT, ada tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, nuklir, dan sebagainya. Yang kesemua itu nantinya akan menjadi energi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ada sedikit komplikasi di situ karena kan akan dibutuhkan dana, akan dibutuhkan infrastruktur, akan dibutuhkan orang yang mengeluarkan capital expenditure ya. Ada juga yang operation maintenance dan sebagainya, sehingga ini tidak sederhana. Dan kalau kita bicara kebutuhan-kebutuhan tersebut, pertama, energi primernya kan harus disediakan. Nah, untuk disediakan itu kan ke belakang lagi butuh investasi misalnya untuk eksplorasi. Kan mesti dicari nih ya sebagian dari energi primer itu misalnya energi fosil, ya minyaknya harus ditemukan dulu. Setelah ketemu diproduksikan. Diproduksikan itu membutuhkan pengembangan. Semua ini membutuhkan yang kita sebut sebagai investasi. Nah, investasi ini kan
larinya itu ke belakang. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya kita mau BBM besok, kita bikin sekarang, nggak bisa. Butuh waktu beberapa tahun ke belakang untuk menjadikan hal tersebut. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah permintaannya. Jadi aspek permintaan ini yang sebenarnya diantisipasi kan, diantisipasi. Nah, pada waktu kita tidak mempunyai disruption, ya disruption itu bisa datang dari mana aja, dan COVID tentu saja disruption yang luar biasa besar dan dihadapi oleh semua negara, bisnis, you name it gitu ya, dihadapi. Nah, sementara sebelumnya demand yang diantisipasi itu kan demand sebelum COVID yang akan naik cukup gitu ya, sehingga orang sudah bikin tuh pengadaan untuk membeli minyak mentah, batu bara, gas dan sebagainya, yang sebagian atau mungkin sebagian besar itu dalam bentuk kontrak. Jadi kalau misalnya punya pembangkit gas PLTG gitu ya, pembangkit listrik tenaga gas, bisa gas uap itu combined cycle, kalau gas itu hanya yang pertamanya aja ya, first cycle. Nah, itu udah ada pembangkitnya, udah ada kontrak gasnya, udah kira-kira nanti misalnya kalau pembangkitnya adalah pembangkit PLN, tentunya dia punya rencana utilisasinya. Tapi kalau pembangkitnya pembangkit swasta, dia punya kontrak, dan di kontrak itu biasanya ada klausul-klausul yang dipakai untuk memitigasi risiko, termasuk kalau jika ada perubahan-perubahan asumsi. Nah, dalam konteks COVID, asumsi yang tadi kita bilang bahwa kegiatan ekonominya terbatas, itu demand-nya yang berubah. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang tadinya biasanya kita naik pesawat kemana-mana, pesawatnya penuh gitu ya, sekarang menjadi kapasitasnya mungkin kurang dari setengah gitu ya. Orang yang biasanya pergi kemana-mana sekarang di rumah saja gitu ya. Ada beberapa hal yang naik dan ada beberapa yang turun. Yang naik misalnya konsumsi rumah tangga kemungkinan naik karena terutama kebutuhan listrik yang biasanya kita sekolah di sekolah, sekarang belajarnya dari rumah. Yang biasanya kita kerja di kantor, sekarang ngantornya dari rumah. Butuh listrik, butuh komunikasi, butuh wifi dan sebagainya dan seterusnya, itu butuh listrik. Jadi itu semua dinamika-dinamika ini membuat yang kita biasa sebut sebagai aggregate demand. Nah, aggregate demand ini yang sebelumnya sudah diantisipasi naik, tapi begitu ada COVID itu jadinya direm mendadak gitu ya. Tapi kan yang sudah direncanakan sudah ada, dan ini yang kemungkinan besar untuk sektor energi menjadi disrupsi yang luar biasa berat untuk dihadapi ya. Dan ini akan dialami oleh berbagai perusahaan yang memang sumber utama kegiatannya berasal dari penyediaan energi. Kalau BUMN kita tahu ada Pertamina, ada PLN, ada PGN gitu ya. Terus ada misalnya PTBA, kalau yang lain-lain gitu ya. Main ID dan sebagainya yang juga berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini semuanya tentunya harus melakukan berbagai adjustment dulu. Nah, adjustment ini yang sangat tergantung dari apa yang akan kita prediksikan dengan di tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun lalu. Di 2020 mudah-mudahan yang paling kondisi terpuruknya itu sudah terlewati, mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita bicara mudah-mudahan itu kan kita maunya di mana demand destruction, bahasanya itu demand destruction, penghancuran konsumsi itu terjadi dan sangat terasa banget impact-nya itu di bulan-bulan April, Mei, Juni di 2020, yang mudah-mudahan itu tidak akan kembali lagi. Nah, kalau itu kembali lagi, itu yang namanya kemungkinan jadi W. Kok ya, jadi WW gitu ya. Jadi turun, naik, bagus, turun lagi. Nah, itu kita nggak mau. Ada kemungkinan juga kalau kita tidak melihat pertumbuhan ekonomi yang lagi naik, dia nanti kemungkinannya jadi L. Jadi udah turun nih, nggak naik-naik nih gitu ya. Yang sebenarnya diharapkan kan V gitu ya. Jadi dia turun terus tapi naik lagi cepat gitu.
Nah, orang bilangnya sekarang Mbak Ayu adalah kemungkinan dia menjadi kurva swoosh. Swoosh itu Nike, ya. Oh. Nike itu tahu ya, Nike kan, Nike. Jadi dia nggak V tapi dia agak landai dikit tapi nantinya naik juga gitu loh, Hmm. ya. Nah, ini yang si swoosh ini, si kurva Nike ini itu pertanyaannya adalah di ujungnya itu apakah sudah seperti yang Ayu tadi tanyakan sudah akan kembali ke level 2019 apa tidak. Nah, kalau saya melihat dari berbagai proyeksi, kesannya masih sangat konservatif. Jadi di beberapa PLN misalnya ya, itu belum bisa menyampaikan bahwa 2021 akan kembali ke 2019 pada level segitu, walaupun harapannya mudah-mudahan yang kondisi optimis yang jalan gitu. Tapi karena mereka harus hati-hati, mereka menganggap bahwa konsumsi kita itu di 2019 yang actual, ini kita bicara PLN ya, listrik kan tidak hanya PLN, ada yang lain-lain, tapi katakanlah mayoritas itu PLN gitu ya. PLN itu konsumsi atau jumlah listrik yang dijual, katakanlah jumlah listrik yang dijual oleh PLN, kita anggap aja itu merupakan konsumsi. Tentunya ada losses, ada apa dan sebagainya yang. Tapi kalau dijual kan artinya dia mendapatkan uang gitu, dan mendapatkan uang itu akan berarti kan ada konsumennya. Jadi mungkin produksinya nggak segitu, tapi yang mendapat apa, yang menjadi dikonsumsi oleh konsumen, ya pelanggan listrik itu kurang lebih sebesar 275 terawatt hour. Watt hour itu kan biasalah ya, kita kan di rumah masing-masing nih, kita punya misalnya 450 volt ampere gitu, VA gitu ya, 900, ada yang 2200, ada yang 3300, ada yang 6600, 5500 juga ada yang 10600. Itu semuanya VA, watt ya, sebenarnya watt tuh ini kalau teman-teman yang senang energi mestinya begini-beginian ini harusnya fasih gitu ya. Nah, kalau kita konsumsi satu hari 24 jam ya tinggal dikalikan saja apa yang kita konsumsi, dapat angkanya begitu. Nah, dapat angkanya itu yang kita sebut watt hour. Nah, watt hour ini kalau konsumsi PLN atau salesnya PLN tahun 2019 itu 275-an, 276 kalau saya tidak salah. Nah, ini yang kita lihat di tahun 2020 prognosanya berapa sih? Ini kan kita masih belum tahu ya actualnya, walaupun ini udah bulan Januari. Tetapi penurunannya itu kalau saya nggak salah itu waktu itu diasumsikan kemungkinan yang relatif agak terjelek itu turunnya 6%-an, Mbak Ayu. Nah, kalau kita menganggap di September Oktober itu sempat naik, September Oktober itu orang pada udah optimis tuh. Saya nggak tahu juga nih teman-teman tahu nggak apa namanya indikator-indikator gitu ya. Ada indikator PMI misalnya manufacturing ya. Jadi orang-orang beli manufacturing itu kalau di atas 50 itu artinya ekspansi, kalau di bawah 50 indeks PMI-nya itu tidak melakukan ekspansi atau malah apa namanya surut gitu ya. Nah, bulan November, Desember itu udah lewat dari 50, harusnya udah bagus nih karena tapi ternyata untuk nanti Januari gitu itu kemungkinan akan turun lagi karena orang punya persepsi yang kurang baik dengan banyaknya makin tingginya kasus COVID dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kemungkinan tadi ya 276 terawatt hour misalnya listrik 2019. Di 2020 katakanlah turun katakanlah 5% gitu ya, 5% karena 5% gitu. 5% itu kan sekitar 260-an gitu ya. Nah, sekitar 260-an. Nah, tahun 2021-nya pertanyaannya apakah akan bisa balik ke 275, 276? Nah, kemungkinan PLN masih menganggap belum sampai ke sana. Kalau saya sih mudah-mudahan udah. Kalau saya gitu ya. Karena kalau indikasinya demikian kita berharap rumah tangganya tetap bagus, tinggi gitu ya, tapi pabrik-pabrik mulai jalan nih. Kalau pabrik-pabrik mulai jalan, listriknya mulai konsumsinya lebih baik gitu. Nah,
supaya pabrik ini jalan, kan demand terhadap barang dan jasa yang diproduksikan oleh pabrik ini juga harus tumbuh. Dan tumbuh itu kan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini yang banyak sekali kendalanya. Pertama, rumah tangga tadi ya. Rumah tangga tadi kan pertama selain jauh lebih hati-hati, kedua sebagian orang kehilangan sebagian pendapatannya. Ada juga yang malah terus di PHK dan sebagainya, kehilangan pendapatan, atau orang yang bekerja sehari-hari itu volume kegiatan pekerjaannya berkurang. Misalnya orang yang kerja di buruh, konstruksi, yang dapat income-nya per hari itu menjadi lebih kecil. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk supaya daya belinya itu tetap terjaga. Baik untuk rumah tangga untuk membeli dan juga untuk yang menghasilkan produk misalnya UMKM. Nah, kondisi-kondisi ini selain juga terjadi di Indonesia dan terjadi juga di internasional. Tadi kita bilang, ini sorry nih ya, karena saya pengen semua orang dapat gambaran utuh, jadi saya agak sedikit kemana-mana nih. Jadi kalau kembali lagi ke energi primer, sebagian energi primer kita mencukupi di dalam negeri, tapi juga ada yang harus diimpor. Ada juga primary energi kita yang kelebihan sehingga kita ekspor. Kita salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Kita juga masih mengekspor gas alam, gitu ya. Tapi untuk minyak mentahnya untuk keperluan kilang untuk jadi BBM, kita masih impor sebagian cukup besar. Kemudian juga BBM-nya sendiri, produk BBM-nya sendiri, kita tidak cukup, ada yang tidak cukup. Misalnya yang kita impor cukup besar adalah gasolin, bensin, ya. Jadi mulai dari Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, Premium, gitu ya. Nanti kita bisa masuk ke lebih hal-hal yang detail nih kalau teman-teman ingin mengerti lebih jauh seperti apa energinya itu. Tapi kembali lagi ke konteks yang pertanyaannya Ayu, 2021 ini seperti apa? Berbagai perusahaan itu belum mencapai 2019. Kalau saya inginnya my wish itu kalau bisa sebelum akhir tahun 2021 level 2019-nya udah sampai dan juga kalau mudah-mudahan lebih, dan itu ada beberapa persyaratan. Jadi kalau kondisi optimis itu ada beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah at some point in time in the early year this 2021 kita akan melihat kasus COVID-19-nya kalau bisa lebih melandai. Ini kan kita naik terus nih, naik terus. Yang diminta oleh Menteri Kesehatan adalah tolong dong supaya jangan naik terus, supaya dia agak landai, supaya kapasitas kesehatan yang dipunyai itu tidak terlewati. Kalau udah kayak begitu akan sangat banyak casualties gitu ya, kematian dan sebagainya, itu yang karena ketidakmampuan atau bukan tidakmampuan, tidak yang sakit melebihi kapasitas pelayanan kesehatan, kira-kira gitu. Nah, gunanya kita pembatasan mobilitas itu kan supaya lebih landai nih, lebih landai sebelum kita semua punya herd immunity. Herd immunity ini yang akan kita juga minta bantuannya dari vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi ini kita akan mengurangi spreading the virus itu, supaya konteksnya adalah begitu kasus itu melandai atau malah nanti turun, itu kemungkinan besar kegiatan ekonominya naik. Kegiatan ekonominya naik, butuh energi yang naik, dan pada kondisi seperti itulah nanti saya berharap itu bisa at some point in time melewati kondisi di tahun 2019. Nah, tadi saya bicara listrik. Kalau kita bicara BBM, kalau LPG ini mungkin kondisinya tidak terpuruk amat karena sebagian dipakai di rumah tangga. Hanya saja kita kan maunya tadi juga ya kita bicara masalah impor gitu ya. LPG ini ternyata juga salah satu komoditas energi yang kita impor cukup banyak, cukup besar, dan itu membebani neraca perdagangan kita. Dan kalau misalnya kita bisa lebih banyakkan
produk dalam negeri yang dipakai, ya. Misalnya listriknya listrik EBT. EBT itu kan mau nggak mau dari dalam negeri dong. Itu kan ideal banget gitu ya. Menghasilkan nanti bisa jadi menambah kegiatan ekonomi, lapangan kerja, ada multiplier efek gitu ya. Dan nanti misalnya maunya PLN adalah misalnya supaya nanti jangan pakai LPG terlalu banyak, tapi pakai kompor listrik. Listriknya dibangkitkan dari EBT, EBT-nya dari dalam negeri. Misalnya panas bumi, ada surya, ada angin, air, dan sebagainya. Itu kondisi idealnya. Tapi tentu juga nanti kita bicara keekonomian. Itu cerita satu sisi lain lagi mengenai itu. Ini jawaban yang jauh lebih panjang dari yang mungkin diharapkan oleh Ayu, tapi saya berharap ini menjadi gambaran bagi teman-teman semua yang melihat ini secara utuh, secara komprehensif, sehingga kondisinya itu tadi sangat tergantung dari berbagai hal, dan kembali untuk faktor recovery-nya itu tergantung dari bagaimana COVID-19 ini tertangani. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Memang sangat komprehensif sekali Pak, memang karena kalau kita bicara energi harus melihatnya dari banyak sisi ya Pak, kita nggak boleh sempit gitu pandangannya. Nah, kita sedikit masih bicara mengenai komoditas energi Pak, cuman dari sisi harga. Memang tadi kan disebutkan bahwa supply dan demand menjadi faktor utama, terutama kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi yang migas, batu bara gitu ya Pak. Kalau EBT mungkin nggak terlalu, ya pasti berhubungan tapi tidak sesignifikan itu. Nah, kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi di tahun 2021 Pak, despite masalah nanti demand akan sudah naik atau turun, misalnya anggap COVID ini masih tetap ada di 2021. Apakah kira-kira harga komoditas energi itu masih akan bisa berfluktuatif yang sangat tinggi seperti tahun 2020 ya Pak? Karena kalau belajar dari tahun 2020 itu kemarin fluktuasinya tidak hanya karena masalah penurunan demand, tapi sempat ada yang price war, kemudian karena masalah keterbatasan storage. Nah, apakah perusahaan-perusahaan ini di tahun 2021 sudah belajar dari kesalahan di tahun 2020 atau bagaimana Pak menurut pandangan Pak Wawan?